Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra wa huwa yatufu bil Ka'bati bi insanin rabata yadahu ila insanin bisairin aw bi khaytin aw bi syai'in ghairi dzalik. Suatu ketika Nabi itu tawaf. Lalu dia ketika tawaf di Ka'bah, ada kalanya istilah tawaf di mas'a, tempat sa'i, karena keliling kan, muter. Itu namanya juga tawaf. Tapi biasanya tawaf itu maksudnya mengelilingi Ka'bah. Tapi dua istilah itu biasanya dipakai. Ketika Nabi tawaf di Ka'bah bertemu dengan orang yang rabata yadahu, mengikatkan tangannya kepada temannya, diikat bisairin atau bikhaitin, diikat dengan tali lah, dengan benang. Au bisyai'in ghairi dzalik. Faqata'ahu, maka memutuskan siapa? An-Nabiy, siapa Nabi? Kepada khait tadi, biadihi, kemudian oleh Nabi mohon maaf ya, permisi diputus. Itu tali. Kemudian Nabi menyampaikan dengan santun dan lemah lembut, tsumma qala khudhu biyadih. Kalau Anda harus berpegangan boleh, tapi tidak dengan tali, tidak dengan diikat, karena itu sangat berbahaya. Kalau yang satu jatuh, maka dalam keramaian bisa berbahaya dan ikut jatuh. Tapi kalau cuma berpegangan, itu bisa dilepas, nanti dengan sendirinya, lepas sendirinya, dan bisa memegang lagi. Jadi Nabi itu selalu menjaga keselamatan bekerja, keselamatan beribadah, menjaga keselamatan rakyat. Nabi itu sangat aware, maksudnya sangat perhatian kepada keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain, keselamatan para sahabat. Itu dapat membahayakan orang yang saling mengikat dan bisa membahayakan orang lain juga, bisa jalan tersendat. Jadi sebaiknya kita kalau punya rumah, punya jalan segala macam yang sifatnya bisa membantu dan memudahkan orang lain. Jalannya diperlebar, bersih, tidak ada yang bolong, lalu lampunya, penerangannya juga terang, aman. Ini Bukhari 1620, 1621, 6702, 6703. At-tawafu bil baiti salat. Illa anna Allah abaha fihil kalam. Faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Salat itu, tawaf itu sama dengan salat satu sisi. Hanya saja perbedaannya kalau salat itu tidak boleh berbicara, kalau tawaf itu boleh berbicara. Tapi pembicaraan yang baik, nilai ibadah. Faman, maka adapun siapa orang, nah toko yaitu berbicara, harus berbicara, fala yantiqu illa bi khairin, maka tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan yang baik. Kira-kira begitu. Ini Fathul Bari di juz 3 halaman 615 di sebelah kiri. Lalu di Bukhari 1621, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulay yatufu bil Ka'bati bisimam. Ada seseorang yang tawaf di Ka'bah dengan tali awairi faqata'ahu. Tadi itu ya, sama aja. Lalu di Bukhari 1622, menurut sahabat Abu Hurairah, akhbarahu anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'athahu fil hajjatil lati ammarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada yauman nahri fi rahtin yu'adzinu fin nas. Ala la yahujju ba'dal 'ami musyriku wa la yatufu bil baiti uryanun.
Jadi sahabat Abu Hurairah itu di 9 Hijriah diutus oleh Nabi untuk memimpin haji, pemimpin secara umum. Tapi pemimpin dari keluarga itu Sayyidina Ali. Jadi yang berhubungan dengan masalah haji secara umum nanti disampaikan oleh sahabat Abu Bakar, tapi masalah penyelesaian perjanjian itu nanti ketika berjanji dan menyelesaikan perjanjian itu menurut kebiasaan orang Arab waktu itu yang berjanji dan yang menyelesaikan perjanjian itu lanjut atau batal atau selesai itu harus yang bersangkutan. Paling tidak keluarganya begitu. Tidak boleh orang lain. Karena Sayyidina Ali dianggap keluarga, menantu, murid dari kecil, sahabat yang dari kecil sudah beriman, maka beliau diutus sebagai keluarga untuk menyelesaikan perjanjian bahwa kalau dulu orang kafir Quraisy boleh tawaf, maka setelah 9 Hijriah itu tidak boleh lagi orang kafir Quraisy tawaf di Ka'bah kecuali dia beragama Islam, apalagi tidak pakai baju. Jadi tidak boleh lagi tawaf tanpa baju, tapi harus pakai baju yang rapi, kira-kira begitu. Karena orang kafir Quraisy itu kalau tawaf dia itu tidak pakai baju, alasannya karena baju yang dia punya itu selesai atau habis dipakai untuk maksiat semua. Jadi agar tawafnya itu bersih betul dari dosa. Niatnya baik tapi pelaksanaannya tidak baik. Mestinya ya bajunya jangan dipakai untuk maksiat. Kalau pernah dilakukan ya bertaubat, dicuci, auratnya harus ditutup. Jadi ba'atsahu fil hajjatil lati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada' yauman nahri fi rahtin yu'adzinu fin nas. Isi pengumumannya ala la yahujju ba'dal am musyrik. Setelah 9 Hijriah tidak boleh ada orang musyrik haji lagi. Wala yatufu bil baiti uryan, tidak boleh ada lagi orang yang tawaf uryan. Uryan itu orang yang telanjang. Karena dapat mengganggu konsentrasi orang yang lain yang beribadah. Ini pelajaran agar kota suci Mekah betul-betul di situ bersih dari kemusyrikan, kemaksiatan. Orang musyrik ditempatkan pada tempat yang tepat, yaitu di luar kota Mekah seperti Jeddah, di luar kota Madinah seperti di Khaybar dan lain sebagainya. Jadi di Mekah dan Madinah sejak itu sudah tidak boleh lagi ada orang yang musyrik yang ada di dalam karena kerjanya eh, mengganggu umat Islam, tidak mau rukun dengan umat Islam. Ya, terjadilah apa yang terjadi kalau di Madinah itu yang perang Khandaq itu kan. Karena itu akibat orang kafir Mekah, orang musyrik bersekutu dia dengan koalisinya orang Yahudi Madinah. Dia bermaksud untuk membunuh Islam dan membunuh semua umat Islam. Akhirnya dibuatlah parit itu dengan diantaranya usulan dari sahabat Salman Al-Farisi agar menghambat serangan dari koalisi orang kafir Quraisy Mekah dengan Zionis Yahudi Madinah waktu itu. Itu juga diabadikan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 1 sampai 5 dan Al-Hasyr ayat 1 sampai 5. Nah, nanti ini pengumuman yang disampaikan sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali menyampaikan bahwa perjanjian sudah selesai. Sampai di sini tidak ada perjanjian lagi, ikatan lagi antara Anda dengan kita umat Islam. Karena yang berkuasa sekarang umat Islam dan kita tidak mungkin menyakiti kalian, mereka, tapi bagaimanapun kekuasaan itu sekarang berada di tangan umat Islam. Jadi agar kalian mengikuti aturan-aturan umat Islam. Kira-kira begitu
Dan kalau masih ada perjanjian, ya bisa diselesaikan dalam 2-3 tahun. Selebihnya sudah tidak ada lagi. Kalau memang tidak bisa selesai sekarang, maka sampai waktunya tidak lama lagi, perjanjian itu tidak diperpanjang. Kira-kira begitulah. Ini ada di Bukhari 1622. Ini penjelasan bisa dilihat di dalam Kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 615 sebelah kiri sampai 623 di sebelah kiri paling atas. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.